Jadi merantau keliling jalan keluyuran, sembarang deker, sembarang kampung kita datangi. Tempat kita tinggal, menginap di rumahnya orang, kerja sana sini dan seterusnya. Jangan lupa like, komen, and support for it. Sup. Breaker. Saya sempat ngamen di Jakarta berapa bulan. Sempat juga jualan kasur di Pelabuhan Makassar. Pernah jadi tukang menambang timah di Bangka Belitung. Banyak referensi. Di Bangka Belitung itulah saya sakit pada saat itu. Tidak ada uang, saya paksa untuk kerja. Sakit di laut saya. Tiba-tiba muncul pikiranku kala itu, saya tidak boleh begini. Dunia saya bukan di sini. Jadi pada saat itu di 2008 kalau saya tidak salah ingat, teman-teman pulang dari perantauan itu sama-sama kan banyak kita. Oh, banyak kita tuh. Ya, orang di sini. Jadi mereka pulang singgah di Jakarta, beli TV, beli alat-alat hiburan, namanya anak muda. Saya sudah lain, saya punya pemikiran pada saat itu, Pak. Saya sudah berpikir bagaimana pentingnya komputer suatu saat nanti. Jadi pada saat itu saya singgah di Makassar, kebetulan ada rezeki. Pulang dari perantauan, teman-teman beli speaker, beli TV. Saya beli komputer, Pak. Saya punya hitungan kala itu, komputer itu adalah bagian dari kebutuhan manusia nanti. Iya, betul. Karena setelah saya melihat perkembangan secara global, komputer itu jantung alatnya. Kebutuhan kantor, kebutuhan seluruh kebutuhan. Komputer. Orang menggambar sekarang pakai komputer. Bos, saya baku pikul dengan komputerku ini. Pulang, orang baku pikul dengan TV-nya, salonnya, saya tidak. Baku pikul dengan, masih komputer yang tabung-tabung itu. Yang tabung. Iya. Ya. Kan sekarang nanti ada LCD. Dulu itu masih kayak TV-TV yang 14 inci. Layarnya itu masih dia main-main begini. Jadi, saya mulai on. Belum ada ilmu nih, Pak. Hanya pikiran saja ini. Saya langsung pasang kiri kanan. Tidak tahu kalau bisa. Pokoknya modal nekat, Pak. Jadi hidup pada saat itu. Hidup. Menyala dia. Saya tidak tahu. Pokoknya tindis-tindis saja. On apa semua menyetik. Jadi saya tidak punya petunjuk pada saat itu. Saya coba kursus. 2 minggu saja saya kursus, Pak. Tidak selesai saya kursus. Komputer. 2 minggu saya kursus, saya hanya mau kejar buku panduannya. Belum ada Google sekarang, seperti sekarang. Belum ada internet, belum. Masih jarang-jarang itu orang bicara internet itu. Jadi saya dapat buku panduannya begini, saya keluar dari kursus itu, saya mulai belajar sendiri. Berapa bulan kemudian, karena pemeliharaannya tidak profesional, Pak ya, penggunaannya, rusak dia. Iya, rusak. Jadi kebetulan saya punya teman, dia ini orang studio rekaman. Saya pengarang lagu, Pak. Katanya kau bikinkan saya lagu 2, saya kasihkan kamu CPU, saya kasihkan ke komputer. Saya bikinkan dia lagu. Dia kasihkanlah saya komputer 1. Mulai belajar lagi, belajar. Jadi pada saat itu saya coba lagi beli baru, sampai beli laptop. Itu sudah mulai mahir. Lahir anak saya yang besar itu di umur kurang lebih 1 tahunan. Saya mulai paket SMA. Paket SMA, saya diajak teman, Pak, begini ceritanya.
Katanya bapaknya Al, saya bilang, ya, kau tidak mau ikut ujian bersamaan? Saya bilang, di mana? Di kota. Oh begitu kak, kapan? Biar katanya besok. Saya bilang besok nih. Kita pergi. Besoknya kita pergi. Tiba di kota, saya bilang di mana kak? Katanya di sini. Saya bilang, kenapa ini baru semua orang bisu, orang bodoh-bodoh? Ternyata Pak, di tempat kami ujian itu SLB-nya Pak Yadi. Semua satu. Tunggu Pak, tunggu saya ceritakan dulu. Jadi Saya tidak bisa saya ini. katanya dapat juara Pak Desa. katanya teman Pak Toh, kok masuk nih? Apa kuliah lihat? Saya bingung. Kenapa saya berada di lingkungan begini? Saya bilang Bu. Benar nih kak ini. Katanya kenapa? Apa yang salah? Benar nih kak, saya bilang. Katanya benar nih, di sini memang tempat ujiannya kita. Saya tanya sama gurunya Pak. Saya bilang, Bu, kalau kita mau tes polisi, tes tentara di sekolah ini bisa Bu? Sudah ada yang jadi dokter katanya. Sudah ada yang jadi dokter. Sudah mulai semangat saya ujian. Jadi Pak kemarin bisa dilapor. Di kantor, iya. Siapa Pak Haji siapa? Iya. Ada salah satu masyarakat lah ya. Jangan sebut nama toh. Ya. Dia permasalahkan ijazah SLB ku Pak. Katanya loh, kenapa katanya Bapak Pak Desa ini tidak cacat? Ijazahnya orang cacat. Saya juga bingung mau jawab apa sebenarnya Pak. Saya bilang saja begini. Saya bilang Pak, mungkin beberapa manusia yang di muka bumi ini yang normal seperti saya, punya akal sehat normal seperti manusia umum lainnya, saya sebenarnya tidak mau Pak, sebenarnya ujian di situ. Tapi boleh kalau saya bercerita. Katanya boleh. Saya bercerita nih. Saya bilang seperti itu. Saya diajak teman ujian di situ, kemudian saya tanya, aku tanya tidak apa-apa. Katanya guru. Kemudian semua tanya Pak, apakah dilarang? Seperti kami manusia normal ini ujian di sana hanya untuk mendapat kemerdekaan dalam berpendidikan. Katanya tidak Pak, cuma aneh saja katanya. Yang penting saya bilang Pak tidak melanggar undang-undang. Kenapa tidak masih ada SMA 1? Bagaimana Kak Pak? Begitu ceritanya tadi itu. Gampang kalau di SLB. Katanya teman, ayo kita ujian besok. Ayo kita ujian. Memang banyak aja memang di situ banyak. Tidak banyak pikir-pikir nih Pak. Kayaknya Lapito juga di situ. Kan sampai hari ini juga kadang-kadang saya dengan ibu kita bertanya, benarkah kita jadi kepala desa itu? Jadi yang penting ada ijazah. Itu nih Pak yang dilaporkan kemarin. Jadi saya bilang, namanya kita manusia Bu ya, memang harus sungguh-sungguh. Jadi Pak setelah ada ijazah SMA pada saat itu, mulai saya dipercayakan, saya sudah punya keterampilan komputer. Saya dipercaya untuk bikin ini, bikin itu sama masyarakat. Namanya kita cari ilmu Bu ya. Beberapa kali juga saya pimpin aksi kemasyarakatan dan dipercayakan menjadi sekretaris desa persiapan Wabahara dulu Pak. Karena modal komputer yang memiliki ijazah SLB ini. Jadi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, benar kata Rocky Gerung ya. Rocky Gerung pernah berkata seperti ini, ijazah hanya kita mendapatkan pengakuan kepada negara bahwa sebagai warga negara pernah menduduki bangku sekolah walaupun 1 hari. Tapi kemampuan IQ-nya manusia itu adalah kodrat yang diturunkan oleh Tuhannya. Yang dapat mengukur itu adalah Sang Pencipta. Jadi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti berkarya untuk kepentingan kemaslahatan umat ya, kepentingan masyarakat luas. Insya Allah Tuhan akan menjawabnya. Mohon maaf ya, hari ini teman-teman juga saya tidak pernah terpikir bahwa mau jadi kepala desa. Tapi alhamdulillah Tuhan diberikan kita jalan, walaupun juga misalnya hari ini masih dalam, selalu ada tantangan-tantangannya. Intinya luruskan hati, luruskan niat,
insya Allah tawakal, amin, bahwa insya Allah pasti akan bersama kita kebenaran itu. Baik teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share agar tetap selalu dapat membantu kami dalam memberikan video-video menarik, agar dapat menemani waktu istirahat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.